ini. Ketemu lagi sama saya Asifas, channel yang membahas dua tak sama Vespa ya. Kali ini aku mau bahas Vespa, ini mau bongkar ini, mau bongkar mesin. Masih itu ngerjain Vespa yang spek WUW gitu katanya. Speknya yang kalau speknya tinggi, spek paling tinggi. Ya, tapi aku udah bilang kalau spek paling tinggi itu berarti dia mainnya di kota-kota buat akselerasi. Masih setuju? Ya udah langsung nganu, aku ambil di Klaten. Nah, ini mau tak eksekusi. Ini sekarang tanggal 15 ya, tanggal 15. Ya tak cuma dulu ya, nanti kalau udah mulai ada yang perlu direkam lagi nanti tak videoin lagi. Ini sekarang langkah pertama itu aku mau mau tak turunin mesin ini, nanti mau dibuat kejam, mau dibikin kejam tuh. Udah, terus tungguin video-video saya ya. Jumpa lagi sama saya Asifas, channel yang membahas dua tak sama Vespa. Teng 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 teng. Ya, kali ini aku mau bahas Vespa ya. Vespa ini apa ya? Vespa PE apa Vespa Excel apa Vespa, ya pokoknya Vespa lah, motor yang gendut itu. Ini aku disuruh ngerjain mesin. Ya, rencananya full ya. Full spek itu murah kok, masih murah. Sekitar 5-6 juta, nggak sampai, tergantung kondisi, dilihat-lihat. Ini jadi gini ya, aku curhat. Ini orangnya habis aku foto-fotoin kondisi mesinnya merasa tertipu ya. Soalnya ini dia bilangnya belinya Vespa PE, tapi dapatnya Vespa Excel. Nih, di sini ini ya. Di sini ini nomor rangkanya itu dilas lagi ya, ini dilas ulang. Nih. Terus di sini nih nomor rangkanya ini dilas ulang juga, nomor mesinnya dilas juga. Ya, jadi ini memang sulapan ya. Jadi memang Vespa Excel, cuma dia aku Vespa PX, suratnya pakai Vespa PX. Ya, jadi masalah lagi itu, magnetnya itu udah gak bagus, spoolnya gak original, briknya juga udah gak Excel. Terus ini rusak, ini rusak. Terus ini, aduh, ini kok ada lemnya kayak gini, ini kan menakutkan ini kalau bisa kencang-kencang. Nah itu, jadi kalau menurutku ya, kalau bisa itu kalau mau jualan yang jujur aja. Ya paling aman tuh jual apa adanya ya, jual apa adanya. Tapi kalau ditanyain ya jangan bohong. Tuh, oke, dilanjut. Ya, ini setelah aku buka ya. Setelah aku buka, dalamnya lumayan lah, bagus. Giginya masih asli Excel. Nanti dilihat kuplingnya ukurannya 22 apa 21 atau berapa, masih asli apa enggak. Kalau ini memang mesinnya Excel, harusnya kuplingnya kupling Peer 7 ya, kupling Peer 7 gigi 21. Ya, ini ada pelajaran lagi nih buat teman-teman yang pengen membandrek. Ini lakernya punya Jepangan, ini lakernya 6005, ini 6005. Ya beli aja di toko-toko itu murah. Kalau saya sih sebenarnya suka yang standar ya, maksudnya yang original Vespa. Soalnya pasti terjamin. Cuma memang kelemahannya kalau Vespa itu dia lebih cepat berisik. Kalau ini dia lebih halus gitu. Terus yang bawah ini 6, salah kodenya. Sebentar aku cariin ya kodenya ya. Lupa aku ini kodenya berapa, nanti tak cariin. Kalau yang atas tuh 6205, kalau yang bawah ini kalau salah. Ini juga buat bantalan
as roda ini. Kalau saya juga lebih suka punya Vespa, soalnya kalau punya Vespa itu kan pakai lakar biting itu ya, lakar lidi itu yang latest itu, jadi dia nggak bakal rusak. Rusaknya itu cuma oplak-oplak aja. Kalau ini rusaknya begelnya kalau pecah, kalau ini begelnya pecah kan nanti nganu ya, yo kui, oh jo, ya remuk, nanti pecahannya serpihannya bisa masuk ke mesin gitu. Ya buat yang suka modifikasi, yang pengen ini memang tipe-tipe model high speed ya, nggak mikir endurance ini. Ini pakai bearing 6005 sama 6 itu tips dan trik. Wah, sebenarnya bukan punya Fast itu ya, aku ya bisa, cuma nggak suka. Itu tips dan trik, bukan dari Fast itu. Tips dan trik wah Vespa Mania, Vespa racing itu sukanya kayak gini. Oke ya, dilihat lagi. Ya ternyata ini memang rusaknya ini itu gara-gara dibikin lakar 6205, cuma mungkin nggak presisi ya, nggak bagus, mungkin kebesaran bubutnya terlalu dalam, jadi terlalu tipis, mungkin udah retak jadi dilem. Kalau mau bubut ini ya, kalau mau bubut ininya dibubut, ini dikecilin, ini dikecilin jadi dia masuk di tengah sini, nggak apa-apa, ini aman kalau dikecilin, nggak apa-apa. Kalau yang ini, kalau mau pakai ini 6205 ini, yang sini ini cincinnya nggak dipasang, cincinnya lakernya Vespa nggak dipasang. Oke, ya udah gitu dulu, tak lanjut bongkar mesinnya. Nanti kalau udah ada kemajuan nanti aku videoin lagi ya. Oke, dilanjut. Ya, jadi nanti ini spesifikasinya yang pasti ini block set fast ya, block set fast 1,4 juta. Block set fastnya 1,4 juta, terus karburatornya 600.000 2 juta. Nanti pakai kerkasnya ini, pakai keras mengkilapnya ini. Kerkasnya ini 1 juta ini, jadi udah 3 juta. Terus nanti ada knalpot 450, ada pengapian 850, terus nanti benerin spare partnya yang perlu ya, misalnya kayak baut, laker aku belum aku cek ya. Terus nanti sama yang pasti biaya jasanya itu ya, gitu itu ya. Kalau mau tune up standar yang maksudnya yang biasa-biasa aja, mending saran saya tuh block setnya 1,4 sama karburatornya aja 602 juta itu udah lumayan tuh. Sama kalau mau lebih lanjut ya pengapian, biar dia kenceng, RPM-nya cepet, tapi rasanya lebih anu ya, lebih ampang itu ringan, nggak mantep gitu, mantepnya kurang mantep pakai magnet Vespa, cuma dia lebih lambat aja gitu, kesannya lebih kencang tapi sebenarnya nggak, tapi kencang pakai pengapian RX King gitu ya. Ini nanti yang aku pasang ini ya, sekarang aku tak demek sih, mak kupai oli ya, soalnya nanti juga kena oli. Ini tetap nanti Vespanya pakai isapan ya, pakai karbu Vespa. Nanti ini karbu Vespanya nanti aku ganti ya. Ini rencananya full spec, ini pokoknya full spec, pokoknya spek sangar gitu ya. Kalau biasanya itu tembus 160 ya, 150 sampai 160 sekitar itu ya. Semoga aja ini kerjaan kali ini tetap bejo ya, dikasih kecepatan penuh dan kenyamanan, keamanan dan semua senang. Oke, ditunggu kelanjutan videonya. Oke, dilanjut. Kali ini Vespanya gelimpang ya, ini mau nyopot kopling. Untuk kali ini Vespanya yang punya itu masih baik nih, koplingnya masih PR7. Nah, cara nyopotnya kalau aku pakainya gini, nih tips dan trik ya, ini ya tips dan trik dari Fast yang keempat, yang tiga, yang keberapa, pokoknya tipsnya itu gitu. Nah, ini diganjel loh, pakai bekasan, pakai yang bekas, terus dikasih kunci biar nanggrok di sini ya, biar mentok di sini, terus ini gini kan, pakai kunci diputar. Oke, tuh, nah itu kan jadi ada yang megangin.
Oke, oh iya, koplingnya udah diganti ya, pakai punya Vitalia. Tapi nggak apa-apa, Vitalia bagus kok. Oke, ini juga masih bagus, nggak rusak, jadi nggak perlu diganti. Udah, tak lanjut lainnya dulu ya. Oke, lanjut lagi. Ya, sekarang mau ngomongin ini ya, piring kerak as, lakar kerak as ini. Jumlahnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9. Kalau 9 itu kan berarti kan bulannya kecil, berarti dia lebih licin, jadi lebih litir lah. Cuma dia lebih cepat rusak karena dia kecil kan, faktor pengalinya jadi besar. Misalnya ini ausnya 1 mikro nih, 1 mikro kali 9 berarti kan 9 mikro, berarti dia lebih kocak, lebih longgar ya dari yang kalau bulannya 8. Kalau aku sih lebih suka yang 8, soalnya 8 itu kan lebih besar, berarti dia lebih endurance gitu. Kalau 8 itu kan bulannya kecil, bulannya lebih besar ya. Jadi yang kecil sama besar, walaupun satu RPM itu kan, kalau kecil dia membutuhkan lebih banyak putaran dibanding yang besar gitu. Terus tips trik yang keenam ini gini, ini kalau ini udah apa, seal kerak as dalam ini udah pada dilem-lem gini, kalau udah diganti baru tapi dia kok nggak kenceng, ini dikasih tribun aja nih, muter ini dikasih tribun ya, dipasangin gitu, sini nanti dileletin tribun ini semua gitu aja ya, di sininya ya, di lingkaran ini nanti. Oke, udah gitu dulu, tak lanjut lagi. Hasil akhirnya gini ya, ini kebetulan rumah silnya masih bagus, cuma kan aku orang Jawa ya, jadi mantepnya gini ya gini. Main mantep ora bocor apa-apa, toko di temploki ben mantep bro. Oke gini ya, ini setelah nanti masang kerak as, nanti dilihat lagi ya, ini siapanya masih asli nih, jadi oke nih, masih layak buat ngebut. Ini kalau isapan asli itu besarnya segini ya, ini kalau BX muda ya. Oke ya, gitu dulu ya, nanti lagi ya. Ini tips dan trik yang ketujuh ya. Ini kan aslinya gini loh, ini ada knocknya gini toh, ini knocknya gini, ini masuk ke sini, itu kan biar nganu ya, kanan kiri itu rengkesnya bisa nangkep dengan sempurna. Nah gini, ini slep gitu. Nah maksudnya itu biar nganu, biar nggak geser-geser gitu lah. Tapi ini kadang bikin susah ini. Jadi kalau saya ya, tips dan triknya itu yang ketujuh itu ya, ini tak lepas, nanti biar masangnya gampang, bukanya juga gampang, tapi jadi nggak asli ya, tingkat keasliannya berkurang ya. Itu tinggal gimana aja, mau dilepas apa enggak. Kalau memang masih sabar ya dipasang nggak apa-apa. Kalau saya sih ya itu karena kurang sabar jadi tak lepas. Oke itu ya, tak bersih dulu, nanti tak pasangin, tak videoin lagi ya. Ini udah kepasang ya, kerak as fasnya udah kepasang, ini cuma koplingnya belum dipasang. Mengkilap ya, ini yang lama ya, yang lama Vespa. Kalau mau ngecek masih bagus apa enggak tuh gini, kalau dia bunyi, dipukul gini bunyi, berarti dia udah longgar ya tangsekernya ya. Jadi setelah masang kopling ya udah gitu dulu aja untuk hari ini. Dilanjut episode selanjutnya, ditunggu aja rilisnya. Oke ya.